Malaysia badai guys. Allah, basah semua. Menyeramkan dunia marah. Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar. Allah. Paling gelap. Paling gelap. Rebut hujan, dia angkat bumbung sekeping dah, angkat bumbung sekeping dah, rebut. Rebut melanda, rebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana yang terjadi di Malaysia ini sampai hari tanggal 25 Oktober 2004 kemarin belum usai. Beberapa negeri masih mengalami yang namanya angin kencang dan angin petir ya, disertai dengan hujan. Bahkan sebelumnya ada di beberapa wilayah juga yang kedapatan adanya hujan es batu ya. Nah, ini tentu saja membuat kita menjadi sedih ya dengan kondisi seperti ini, dan kita hanya bisa dari jauh karena kita hanya menonton saja, mendoakan untuk yang terbaik bagi warga dan masyarakat Malaysia yang sekarang sedang menghadapi bencana. Nah, kita coba bacakan beberapa dari komentar warganet, apa saja kira-kira tanggapan mereka tentang musibah yang terjadi di beberapa negeri ini. Oke, yang pertama, Hambi masing-masing. Nak salahkan pemimpin dalam masa yang sama, sokong nggak dia orang, maka rakyat nggak yang menanggungnya. Bila kita tiada kuasa, kuasa Allah tak itu ada, hanya mampu minta pada Dia. Benar, jadi kalau di sini mau salahkan pemimpin ya nggak bisa, karena ini bencana alam ya. Hanya namanya manusia itu adalah mempersiapkan diri untuk menanggapi ataupun untuk melakukan sesuatu setelah bencana itu terjadi. Kalau memang bencana itu kita sudah prediksi ya, rutin terjadi setiap tahunnya. Tapi kalau dia dadakan ya kita nggak akan bisa siap. Jadi hanya Allah yang berkuasa. Berikutnya, masa saya kecil dulu, bila hujan ribut kuat, ayah saya akan menyuarakan azan di muka pintu. Alhamdulillah, tak lama lepas itu ribut kurang sedikit lah. Cobalah, jangan pula kata ajaran sesat. Bila ribut laungkan azan, dia ada cerita sejarah tersendiri. Alim ulama ada yang tahu. Saya doakan semoga Malaysia senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan ini adalah satu pengalaman bagi dia ya, bahwa bila terjadi suatu musibah, bencana alam terutama, maka bisa mengumandangkan azan. Dan ini memang betul ya. Ketika kita ada bencana alam ya, gunung Merapi meletus, gempa bumi, banjir, atau mungkin seperti angin ribut dan petir seperti ini ya, bisa kita atau diperbolehkan kita untuk azan. Jadi azan itu bukan hanya untuk memanggil dan mengingatkan kita bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi ini salah satu kenapa kita boleh azan di waktu yang seperti ini ya, itu memang diizinkan. Nah, yang berikutnya, sekiranya berdepan dengan cuaca buruk begini, ribut dan angin topan, maka suarakan azan dan sebut Al-Husna, nama-nama Allah, ya wakil sebanyak-banyaknya. Insya Allah angin kuat dan ribut taufan akan berhenti. Allahu Akbar. Amin, amin ya robbal alamin. Masa tinggal dengan ibu bapak dulu saya juga ada satu cerita. Pergi ke kota Pasir Putih sekejap saja, sebentar saja ya, makan KFC. Bila pulang ke rumah ada rasa pelik. Kenapa banyak daun-daun di jalan? Esoknya baru tahu rupanya ada angin ribut. Ada rumah yang atapnya copot ya. Zaman dulu tidak ada lagi yang namanya handphone ya, kemudian Facebook dan sebagainya. Jadi lambat viralnya. Ya iyalah. Ya zaman dulu ya. Baru teleponnya telepon rumah, telepon yang ada dipasang di jalan-jalan ya. Kemudian kita kalau mau merekam juga dulu ya harus punya kamera gitu. Berikutnya nih, setelah sholat Jumat di masjid UITM Puncak Alam nak gerak ke hospital Al Sultan Abdullah. UITM nampak langit gelap belah alam jaya. Aku sudah start baca Al-Rahman, tapi hujan lebat OTW lagi. 500 meter hospital. Lecun setengah. Sampai surau tidak sampai 10 menit terus hujan berhenti serta merta. Ada sesuatu rahmat dengan baca surat Ar-Rahman ini. WP tidak habis baca satu.
walaupun ya kali ya tidak habis sampai habis bacanya ya. Ya jadi kalau memang ada peristiwa-peristiwa yang mungkin lebih cenderung berbahaya bagi kita ya dan umat manusia, ya itulah tadi kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya, apapun yang dibaca, yang penting adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dibaca ini adalah doa-doa ya, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jangan baca komik, maksudnya gitu ya. Yang berikutnya, tidak payah nak salahkan siapa-siapa. Hidup dalam dunia memang untuk diuji. Sebagai manusia, kita tidak kenal boleh lari dari membuat kesalahan. Sama-sama kita betulkan, semoga kita semua dianugerahkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu adalah tanda-tanda awal dunia akhir zaman. Tapi kita masih leka dengan dunia lagi. Yaitu namanya godaan. Dunia ini godaan yang memang luar biasa ya. Dan kalau kita bisa lulus dari godaan di dunia ini, tentu kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam godaannya ya di dunia ini. Yang berikutnya, waktu tengah hari nampak awan gelap dari tempat saya, Kota Baru, Sungai Buloh. Gerimis dan hujan sedikit dekat tempat saya. Namun angin ribut rupanya dekat kawasan di sebelah yang 15 menit aja dari tempat saya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan selamat, dan pastikan anak-anak dan keluarga tersayang senantiasa dalam keadaan baik-baik dan selamat insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Teruskanlah memuji Allah, jangan berhenti. Dari negeri Pahang, Dahrul Mahmur. Tempat saya tadi hujan lebat, ribut angin bersederhana. Mana negeri yang terlibat mudahan tabah selalu. Ujian dari Allah Ta'ala. Ya, setuju. Ada angin kuat tengah hari tadi di kawasan Padang Terap. Kalau lihat ada awan tebal hitam di langit, itu sebagai petanda awal yang mungkin ada angin ribut akan datang. Bertobatlah wahai manusia, dosa banyak. Allah turunkan ujian kepada semua manusia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Syukur ya Allah, patuhilah tadi. Jika tidak nak di-ekonsif sebelum Jumat. Allah, syukurlah ya Allah. Semoga yang telah ditimpa musibah harap tabah serta dipermudahkan. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari-hari malapetaka menimpa Malaysia, menjadi-jadi, seram. Itu adalah amaran awal kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah. Ya, ini juga bisa dianggap sebagai suatu peringatan, karena kita lihat tadi ya, ada papan baliho yang begitu besar ya, jatuh atau tumbang menimpa ya atap dari kendaraan yang sedang parkir di situ. Nggak tahu tuh keadaannya gimana tuh kendaraannya. Kemudian apalagi nih ya, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari-hari malapetaka menimpa Malaysia, menjadi-jadi, seram. Ini udah pada dibacakan tadi ya. Bala daripada Allah, terima dan bersyukurlah. Dekat kampung SG Tiram Johor, semalam hujan, petir angin kuat, habis atap peniaga dan sektor jejas. Kuasa Allah segalanya. Kita jaga sholat, insya Allah sholat jaga kita. Maha suci Allah, jika engkau menghendaki sesuatu, maka engkau hanya mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Nah, di sini ya, kalau kita tertimpa musibah, dimanapun yang namanya umat muslim ya, ketika dikasih musibah, itu rata-rata ingat sama Allah. Tapi ketika dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan sedang bergembira, itu rata-rata kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ya tidak seperti itu. Artinya di saat senang, di saat susah, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi beberapa komentar dari warganet yang cukup mengingatkan kita bahwa bencana alam yang terjadi ini adalah memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu hanya bisa pasrah, ikhlas dan bersabar, dan ingat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama ya, supaya apa yang terjadi di semua negeri
di semua negara yang mengalami musibah. Jadi bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Amerika, ya, di Arab Saudi ini pun sedang ada bencana juga. Ya. Nah, dari Pade, cukup dulu videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.